Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Setyo Wicaksono dengan NIM 2131153 dari Prodi Manajemen, ingin membawakan sebuah kultum singkat atau dakwah mengenai peran pemuda dalam agama, keluarga, dan juga negara. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pengikutnya dan juga para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Peran pemuda bagi bangsa menurut Islam. Tokoh-tokoh pejuang bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Cut Nyatin, Tunku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan yang lainnya merupakan sosok-sosok pemuda yang gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Posisi pemuda dalam Islam sangat penting. Kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, berani melawan kebatilan, seperti Ashabul Kahfi yang dikisahkan menolak ajakan Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun ini disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fityah, artinya para pemuda, sebagai berikut dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabi'ahum bil haqq innahum qiyatun amanu birrabbihim wasidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti, selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa perjuangan dakwah Rasulullah juga didominasi oleh para pemuda. Sebaliknya, para penentang ajaran Nabi Muhammad justru didominasi oleh kalangan tua suku Quraisy, sebagaimana yang telah ditafsirkan Ibnu Katsir dalam tafsirannya Al-Qur'anil Azim juz 9 halaman 109. Selain menyinggung kisah Ashabul Kahfi sebagai pemuda yang tangguh, ayat Al-Quran juga banyak mengisahkan sosok-sosok pemuda lain yang memperjuangkan kebenaran pada masanya, seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyinggung masa muda sebagai fase kondisi fisik yang kuat, berbeda dengan fase pertumbuhan sebelumnya, yaitu masa kanak-kanak, atau masa setelahnya, yaitu masa tua. Dalam Al-Quran dijelaskan pula dalam Quran Surah Ar-Rum, yang artinya Allah
Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha menguasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Islam bisa besar seperti sekarang ini tidak akan lepas dari jasa para pemuda. Oleh sebab itu, faktor penting kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam bertakwa itu karena beliau mendapat dukungan sosok-sosok sahabat yang didominasi oleh kaum pemuda. Nama-nama sahabat terutamanya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abi Ubaidah, Musa bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, semuanya dari kalangan pemuda. Kemudian peran pemuda dalam berbangsa juga seperti hampir sama seperti yang ada di dalam agama. Di antaranya pemuda itu harus menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan juga mencintai tanah air. Kemudian selalu menghormati adanya perbedaan, terus saling menyayangi satu sama lain. Kemudian dalam keluarga juga adanya saling menyayangi satu sama lain, kemudian menghargai perbedaan pendapat, kemudian saling sharing atau berbagi satu sama lain, mengajari mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian untuk resolusi saya atau harapan saya di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2023, adalah menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun sekarang ini, saat ini tahun 2022. Kemudian lebih memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap menjauhi larangannya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.